Jujur aja gue cukup terganggu dengan kata-kata hormatilah orang yang berpuasa. Dan kalau ada yang bilang ini ke gue, hei, hormati dong orang lagi puasa. Kepada orang yang lagi puasa, hormat! Gerak! istilah hormatilah orang yang berpuasa selalu muncul pada bulan Ramadan. Kata-kata ini seringkali menjadi alasan oleh sekelompok orang untuk melakukan penutupan secara paksa kepada mereka yang berjualan makanan. Atau paling nggak, kata-kata ini membuat orang yang tidak berpuasa jadi merasa nggak enak untuk makan jika di sekitar mereka ada orang yang berpuasa. Alasannya supaya tidak mengganggu ibadah orang yang sedang berpuasa. Jadi segala sesuatu yang bisa menimbulkan nafsu makan sebisa mungkin dihilangkan. Tapi kenapa istilah ini hanya muncul selama bulan Ramadan? Dan setahu gue nggak pernah mendengar istilah ini selain di Indonesia. Padahal istilah berpuasa tuh ada di semua agama. Bahkan di agama asli Indonesia yang berupa aliran kepercayaan, yang nyembah pohon, ada juga kegiatan berpuasa. Kalian bisa Google apa arti puasa dan muncul berbagai macam penjelasan tentang berpuasa yang intinya sebenarnya sama. Kalau bisa gue simpulkan dengan kata-kata gue sendiri, kira-kira tuh puasa artinya begini. Berpuasa adalah usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan cara melatih diri dari godaan nafsu yang terbesar yang melekat dalam diri kita. Sehingga hidup tidak lagi dikendalikan oleh nafsu. Dengan demikian, kita bisa lebih jelas mendengar arahan dari Sang Pencipta untuk hidup kita. Nah, secara umum, nafsu terbesar dalam diri manusia adalah nafsu makan. Minimal dalam sehari kita 2-3 kali makan. Bahkan ada yang lebih gitu loh. Tapi, nafsu terbesar dalam diri masing-masing orang bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, kadang berpuasa tuh nggak harus dari makanan. Bisa juga dari sosial media, puasa dari game, puasa nonton bokep. Ketika kita lapar, sementara di hadapan kita nih dihidangkan makanan yang paling kita suka dan kita bisa menahan diri sehingga godaan ini tidak menghalangi komitmen kita untuk menyelesaikan puasa kita, itu baru namanya puasa yang benar. Apa artinya berpuasa kalau nggak ada godaan? Kalau kita bisa sukses berpuasa tanpa melihat godaan makanan, apa bedanya kita sama orang yang lupa makan? Jadi buat orang yang berpuasa dan suka berteriak hormatilah orang yang berpuasa, gak berlebihan kan kalau kita bilang mereka itu gila hormat. Karena sebenarnya mereka pengen semua orang tahu kalau mereka sedang menjalankan ibadah. Di salah satu agama yang gue tahu justru mengajarkan kalau puasa itu jangan sampai orang lain tahu kalau kita sedang berpuasa. Supaya mereka gak menjauhkan godaan itu dari kita. Kita yang harus menahan diri dari godaan tersebut karena puasa itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kesimpulannya, semakin besar godaan yang lewat di hadapan mata kita, semakin besar pula kemenangan yang kita raih ketika kita berhasil menyelesaikan puasa kita. Justru orang-orang yang memberikan godaan tersebut membantu kita untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Jangan kebalik, jangan membuat orang lain terpaksa ikutan puasa hanya karena kita puasa. Jadi, daripada kita berteriak-teriak kepada orang lain untuk menghormati orang yang berpuasa, kenapa kita nggak bilang kepada diri kita sendiri, hormatilah orang yang tidak berpuasa.